Oke. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita memasuki panggil beribadah dengan bersahutan. Tuhan itu Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Kami bersuka cita karena Allah umatnya. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, upahnya ada bersama-sama Dia. Selamat Allah telah tiba dan ketakutan lenyap dari hidup kami. Mari kita menyambut Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh pujian. Ya, mari kita sembah Dia, Kristus yang lahir bagi dunia. Marilah kita menyanyikan KJ 123. Selamat datang. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita masuki ibadah ini dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Dipersilakan untuk Litani pembuka. Malam yang gelap telah diterangi oleh cahaya besar. Kristus sang terang dunia telah lahir bagi kita. Malaikat berseru kepada para gembala, jangan takut, sebab telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan. Hai yang merayakan kelahirannya, yang memasukkan Tuhan dari bagi kami. Yerusalem yang pernah runtuh ini mendengar kabar sukacita, keselamatanmu datang. Kami bersuka cita, sebab Allah
umatnya dengan kasih setia. Kita menyanyikan KJ 119, Hak Dunia Gembiralah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa dan kegelisahan hati kita di hadapan Allah. Coba dipersilakan mengambil saat teduh pribadi dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dipersilakan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengakui segala kelemahan kami, kedagingan kami. Kami sadar bahwa di dalam hati kami, pikiran kami, kehidupan kami tidak dapat menyembunyikan segala beban kami. Maka kami menyerahkan segala kegelisahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon kekuatan. Demikian pula kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami, kuduskan kami, sempurnakanlah sukacita kami. Dalam pengampunan-Mu kami percaya bahwa kami akan mendapatkan kelegaan. Kepadamu Bapa kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan yang penuh kasih, dalam pengakuan kita sering mengalami hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, bahkan ketakutan menghadapi dosa. Maka dalam permohonan akan pengampunan dan kekuatan, biarlah kita dapat mengatakan bersama, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku seringkali hati kami goyah dan iman kami lemah. Dari gungkungan malam gelap, kita pujikan bait 1 dan 2.
Dengan kasih dan kemurahan-Nya, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya bagi setiap kita yang memohon pengampunan dari-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah penghiburan kami, Allah tidak meninggalkan kami, bahkan di tengah kelemahan dan kesesakan. Melalui kelahiran Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia bekerja dalam sejarah hidup kita untuk menghadirkan damai dan pengharapan. Lawatan Allah mengingatkan ketakutan kami, sebab Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi, marilah kita hidup dalam keyakinan, apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Syukur kepada Allah, dalam Kristus kami menerima anugerah, damai dan sukacita yang kekal. Haleluya. Amin. Hai siarkan di gunung, kita pujikan bait 1 sampai 3. surgawi, kami bersuka cita, kami berbahagia
Engkau memanggil kami dan menyatukan kami dalam ibadah Natal, ketika kami menghayati cinta kasih-Mu yang nyata dan sejati bagi kami. Kelahiran Kristus kami saksikan, kami wartakan, kami hidup dalam sukacita, kami kepunyaan selama-lamanya, kami milik-Mu. Bahkan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ketika saat ini kami sedia untuk terima kabar sukacita. Limpahilah hati kami dengan semangat yang berkobar, kebahagiaan dan iman yang terus menyala. Demikian pula keberanian untuk mewartakan Injil sukacita, keselamatan bagi seluruh bangsa. Berkatilah hamba-hamba yang menjadi perantara firman ini tersampaikan. Biar dalam sukacita nyata kehidupan mereka, mereka pun mewartakan dengan tindakan-tindakan yang sesungguhnya menyuarakan kebenaran firman Tuhan, yang menjadikan kehidupan kami teladan nyata yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita menerima pembacaan firman Tuhan, paduan suara Jemaat GKJ Wonogiri akan mengiring kita untuk menyiapkan hati terima firman-Nya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Demikian paduan suara Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang telah mempersiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Maka dalam sukacita biarlah kita dimampukan untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Dan jika Bapak Ibu juga
terpanggil untuk ambil bagian menjadi anggota paduan suara setiap hari Selasa dan Jumat latihan. Maka nanti biar semakin bertambah banyak suara-suara yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama. Bersama saat ini kita akan terima pembacaan firman Tuhan. Adapun petugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Bacaan pertama Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Demikian pula Mazmur 97 ayat 7 sampai 12 dan Titus 3 ayat 4 sampai 7. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Di atas tembok-tembokmu ya Yerusalem telah ditempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya Aku tidak akan memberi gandum lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang jadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 97 ayat yang ke-7 hingga 12. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Bacaan kedua dari Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan
karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambing dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat Natal. Kiranya damai, sukacita, kesejahteraan, dan setiap berkat tercurah di dalam kehidupan kita. Terasa dalam hati, demikian pula nantinya membawa kita mampu untuk menghayati bahwa cinta kasih yang begitu besar ini diberikan Tuhan
untuk kita rasakan. Maka pada kesempatan pagi hari ini, dalam perayaan Natal, kita akan merenungkan satu tema, lawatan Allah mengatasi ketakutan. Kehadiran Allah membawa keberanian di dalam kehidupan kita dan menyingkirkan segala kegelisahan, menyingkirkan segala kecemasan, dan juga memampukan kita untuk dengan berani menghadapi sekian banyak hal yang nantinya akan kita peroleh. Cuma Tuhan yang terkasih, malam Natal kemarin, adakah yang foto dengan Mbak Gregoria Mariska? Ada, sama Mas Mika suaminya. Ada yang tidak kebagian foto? Ya, ada yang merasakan, ya saya nggak kebagian karena terburu-buru, karena mungkin juga harus melayani yang lain. Bagaimana rasanya? Ada yang biasa aja, ada yang kecewa. Ya mungkin belum tentu dalam waktu-waktu dekat akan berkunjung kembali. Ini berkaitan dengan seorang tokoh, seorang pribadi yang diidolakan, seseorang yang mungkin membawa motivasi di dunia olahraga ataupun tarik suara. Tentu semua bersukacita dan berbahagia. Atau adakah yang sempat berjumpa dengan Pak Bupati? Ada beberapa, karena sebagian besar sudah kondur. Kita yang masih tersisa kemudian diberikan kesempatan untuk bertemu. Ada tokoh-tokoh dalam dunia seni, ada tokoh-tokoh dari dunia entertain, ada tokoh-tokoh dari dunia politik yang seringkali menjadi idola di dalam kehidupan kita, menjadikan diri kita mampu untuk memiliki semangat keteladanan, untuk meraih sesuatu yang sesuai dengan gairah kita, passion kita, dengan talenta kita. Wah, aku akan berlatih, aku akan memasang poster seseorang yang menjadi idolaku, sehingga ketika aku menjadi pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, pemain badminton, bulu tangkis sama badminton sama ya, tenis, dan cabang olahraga yang lain, maka kita kemudian akan termotivasi, disemangati, giat untuk berlatih. Bahkan dalam segala hal, mungkin pakaiannya, tulisan di punggung, membuat kita kemudian bersemangat. Apalagi jika diberikan kesempatan untuk berfoto bersama ataupun berlatih bersama, berbahagia. Atau bagi mereka yang tertarik dalam dunia olah vokal, dalam dunia musik, dalam dunia seni, berbahagia ketika bertemu dengan idola dalam nyanyian, dalam permainan alat musik, dalam segala hal yang dikatakan membuat aku bersemangat. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ataupun tokoh-tokoh besar yang kebetulan bertemu ketika makan, ketika berkunjungan dinas, ataupun hal-hal yang lain, membuat kita merasakan ada sesuatu yang lain. Ada yang mendapatkan kekuatan karena kebanggaan ketika melihat di galeri ataupun foto yang kemudian dicetak. Ada dorongan yang seolah-olah muncul, membuat kita kemudian dalam kondisi-kondisi terlemah kemudian dikuatkan, merasa di dalam kehidupan ada isi daya yang kemudian dalam sekejap mata 100% kemudian. Banyak orang mengalami hari ini. Setiap orang percaya, dunia diajak untuk merasakan lawatan Allah di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira yang di HP-nya ada gambar atau stiker Yesus siapa? Mungkin dipakai untuk wallpaper. Mungkin dipakai untuk stiker ketika berbalas pesan.
mungkin dipakai untuk penyemangat ataupun ucapan ketika hari Natal demikian. Mungkin ada. Yang di kamarnya kemudian dipasang poster Bapak Yusuf, Bunda Maria, dan juga bayi Yesus. Atau mungkin juga lengkap dengan bala tentara sorga, mungkin lengkap dengan gembala, bahkan mungkin juga lengkap dengan domba-dombanya demikian. Membuat sukacita Natal itu begitu terasa. Demikian pula ketika di gereja ada banyak ornamen, hiasan yang membuat kita dapat merasakan nuansa sukacita Natal. Ada pohon Natal yang sekalipun mungkin di tahun-tahun ini kita cinta lingkungan kok, maka kita tidak menebang pohon demikian, menggantinya dengan ya tetap ada bambu yang ditebang. Tetapi ini bambu bekas Bapak Ibu. Semua yang terpakai di HUT kemarin, juga bulan kebangsaan kemarin dipakai. Demikian pula palet-palet bekas ini kemudian yang dipakai. Jerami bekas. Palungannya juga mengalahkan pada kendangnya Pak Mul. Untuk apa? Menghadirkan suasana yang kemudian menghidupkan keberanian, menghidupkan sukacita, menghidupkan harapan. Ada cahaya, ada rasa kehadiran kita ketika Kristus lahir. Demikian pula menghidupi harapan-harapan yang baik. Sehingga Natal ini bukan sekedar perayaan bertemu, tetapi juga nantinya membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita merasakan bahwa ada banyak ketakutan yang kita hadapi. Ada banyak kekhawatiran yang membuat hati kita merasa terbeban. Bacaan leksionari mengajak kita untuk merasakan bahwa dari Yesaya, Mazmur, dan Titus, kehendak Tuhan hanya satu, agar setiap umat memiliki keberanian untuk menghadapi kehidupan. Setiap orang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Setiap orang punya keberanian untuk menyelesaikan masalah. Setiap orang punya keberanian untuk menghadapi perjuangan kehidupan yang berbeda-beda. Setiap orang diajak untuk merasakan perenungan malam tadi, malam Natal kemarin, bahwa Tuhan menyertai sehingga tidak ada alasan bagiku untuk merasa takut. Maka sekarang apresiasilah diri, pujilah diri kita sendiri. Hai para pemberani, hai aku adalah pemberani. Hai aku adalah pejuang. Hai aku adalah pemenang. Karena sudah habis saatnya kita hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Sudah habis saatnya bagi kita untuk kehilangan harapan dan keputusasaan. Sudah habis saatnya bagi kita untuk menyalahkan diri sendiri dan terpuruk. Di Natal ini, berbanggalah, kuatkanlah hati kita, karena kita adalah para pemberani. Seperti yang dikehendaki Tuhan, agar kita memang berani menghadapi kehidupan. Agar kita mampu untuk menghadapi sekian banyak hal yang memberatkan. Dan pada akhirnya menjadi jiwa-jiwa pemenang yang bersukacita, yang bergembira dan memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, para gembala menjadikan diri kita mampu melihat seringkali di dalam seseorang yang melakukan tugas. Siapa yang lelah bekerja? Ada. Kok kesel banget ya? Tanggal merah nggak libur. Ada yang saudaranya, kerabatnya, keluarganya nggak libur hari ini? Ada. Kok mau lembar-lembur terus? Tidak ada kesempatan untuk piknik.
rehat, tidak ada kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Bahkan mungkin ada beberapa yang liburnya nanti ketika libur Natal telah usai. Kesempatan Natalan bareng, hanya lihat dari foto dan video. Kesempatan untuk berkumpul ya, mungkin punya pengharapan semoga tahun depan memiliki kesempatan. Gembala-gembala dalam kesendirian mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, mereka terima dalam sukacita. Mereka terima dalam kerendahan hati. Mereka terima dalam kebersamaan. Mereka terima dalam tugas untuk berjaga, untuk siaga, sekalipun tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Mereka berada di padang, mereka berada di tempat yang jauh, dalam kegelapan dan bayang-bayang bahaya yang siap mengintai dan menerkam kapan saja. Mungkin kita pernah dalam posisi ini. Mungkin saat ini kita pun juga berada dalam kondisi ini. Tetapi kita sadar bahwa kehadiran Kristus membawa sukacita. Malaikat mewartakan kegembiraan di dalam kehidupan mereka. Bala tentara sorga mengejutkan mereka. Di lain sisi mereka takut, tetapi di lain sisi ada kegembiraan dan pengharapan. Maka mereka pun juga tidak menunda waktu. Mereka bergegas menuju Bethlehem. Apa yang mereka lawan Bapak Ibu? Ketakutan dan kegelapan. Ada banyak hal yang mereka korbankan. Meninggalkan kawanan domba. Ada banyak hal yang akan mereka hadapi. Perjalanan yang mungkin saja ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, atau bisa saja tidak. Bisa saja mereka bertemu dengan bayi Yesus, atau bisa saja mereka tidak berjumpa. Kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan peluang ini terjadi. Setiap orang di dalam bekerja ada potensi berhasil, ada potensi gagal. Setiap orang yang berjuang dan berusaha ada potensi untuk bersukacita di akhir, ataupun juga merasakan tangisan atau duka cita. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa memastikan semua akan berakhir dengan happy ending? Apakah kita bisa memastikan bahwa sekian banyak hal yang kita lakukan senantiasa berbuah manis? Bukankah kita menyadari terkadang aku pun bisa saja gagal, aku pun bisa saja kalah, aku pun bisa saja tidak berhasil, studiku bisa saja mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, kisah asmaraku bisa saja tidak berakhir dengan kebersamaan, usahaku bisa saja juga tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Aku sudah bekerja dengan tekun, aku sudah mengabdi sekian lama, tetapi bisa saja kita terdampak dengan adanya pemberhentian hubungan kerja. Aku sudah berjuang bersama dengan keluargaku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku, aku berbakti kepada orang tuaku, aku bertanggung jawab kepada anak cucuku. Tetapi bisa saja di dalam kehidupan kita berbeda. Ada perasaan tidak terima, ada perasaan aku belum memuaskan mereka, aku belum mengasihi, aku belum memperhatikan, aku belum memberikan yang terbaik. Dan jika kita berhenti dalam rasa-rasa takut gagal, takut mengecewakan, takut belum memberikan yang terbaik, maka kita terkungkung dalam kegelapan itu. Natal mengajak kita merasakan lawatan Allah yang mengatasi ketakutan, membuat setiap orang memiliki keberanian di dalam kehidupan mereka. Mereka yang masih belia, mereka yang akan menghadapi sekian banyak perjalanan dalam kehidupan, mereka yang dewasa sudah merasakan letihnya bekerja,
sakitnya tidak dihargai, putus cinta, patah hati yang terus-menerus demikian, perasaan tertolak dan terabaikan. Kita merasakan itu. Bahkan juga ketika para adioswa merasakan hal yang sama. Anak cucu jauh, pasangan sudah tidak ada, jemaat mungkin juga tidak sehangat yang aku harapkan. Ketika aku datang terancurkan, ketika aku pulang tidak ada yang memegang, jangan pulang dulu. Terkadang kita bisa merasakan hal itu. Tetapi Natal kali ini mengajak kita jangan berhenti menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang di dalam kehidupan kita. Berjuanglah untuk masa depan. Berjuanglah untuk keluarga. Berjuanglah untuk orang-orang yang kita cintai. Berjuanglah untuk sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui hasilnya di belakang seperti apa. Tetapi perjuangan yang terbaik, yang dilakukan dengan segenap hati, yang berserah kepada Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan harapan, namun memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan. Karena aku sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Aku sudah berjuang mengeluarkan segala sesuatu yang aku mampu, bahkan melebihi kemampuan yang biasanya aku miliki. Kristus hadir dalam kehidupan kita, membawa keberanian itu di waktu-waktu yang telah lalu, bahkan juga akan melipat gandakan dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya. Tahun 2025 akan segera berakhir. Tinggal menghitung hari menyambut tahun 2026. Ada banyak harapan, ada banyak impian, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Tetapi jika kita sudah dipulihkan keberanian kita, aku tidak takut. Segala sesuatu yang akan terjadi di depan mataku, aku akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya gembala pulang tidak dengan duka cita, tetapi mereka pulang dan kembali melakukan segala sesuatu dengan kegembiraan. Pujian, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi, karena mereka menjadi saksi atas sukacita bagi dunia. Mereka menjadi saksi atas kegembiraan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bawa oleh-oleh Bapak Ibu. Mereka tidak bawa bingkisan Natal. Tidak ada roti yang mereka bawa pulang. Tidak ada makanan ayam ataupun apa yang membawa mereka kemudian dapat bertahan di padang. Tetapi sukacita dan kekuatan hati lebih dari apapun. Maka kuatkanlah hati kita untuk menghadapi apapun yang terjadi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Rasakanlah kehadiran Allah di dalam hati kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan hadirkanlah nyata di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh cukup, paduan suara Yesus akan memberikan semangat bagi kita bahwa di usia senja mereka tetap mampu untuk memberikan yang terbaik, dan kiranya menyemangati kita yang masih muda.
Tiga paduan suara nafiri memampukan kita untuk bersama-sama menghayati bahwa usia bukan halangan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap Selasa jam 10 pagi beliau-beliau ini berlatih, bahkan untuk Natal 2 kali seminggu, Selasa dan Jumat. Bagi adiosmo yang lain yang terpanggil untuk bergabung, dipersilahkan. Dan juga kerinduan dalam setiap ibadah ke depan juga ada banyak hal yang dapat dipersembahkan kembali bagi Tuhan. Ya, mudah-mudahan yang bapak-bapak, jemaat yang dikasihi Yesus, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita akan ikrarkan kembali dan kita ucapkan kembali, kita teguhkan kembali apa yang menjadi kepercayaan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. dengan syukur dan syafaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita ketika Tuhan memampukan kami untuk menghayati penyertaan-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam keterpurukan, ketidakberdayaan, dalam duka, kesepian, dan rasa sakit. Engkau senantiasa setia membersamai kami. Mungkin kami pernah gagal, kami pernah salah, kami kotor, kami berdosa, kami melanggar, melakukan perbuatan yang tercela. Namun saat ini kami berani untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, berani untuk mengangkat kepala, berani untuk melangkahkan kaki, berani untuk menghadapi kenyataan hidup. Mampukan kami untuk terus menjadi pejuang-pejuang dalam iman dan kehidupan. Kami belajar dari kesalahan masa lalu. Kami berusaha untuk memperbaikinya. Maka kami bersyukur Engkau yang melayakkan kami dan memberikan kesempatan itu kepada kami. Kami berharap agar kami pun dapat membanggakan keluarga. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dicintai dan mencintai, memperhatikan, dan mampu untuk membawa kehidupan keluarga semakin baik lagi. Terima kasih. Biarlah Natal ini menjadi momentum perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, sesungguhnya segala duka tergantikan dengan sukacita. Kegagalan kami diubahkan menjadi keberhasilan. Kami serahkan rencana kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami memohon berkat
agar di dalam kehidupan kami senantiasa kami dapat merasakan anugerah-Mu. Engkau bukan hanya setia kepada kami, namun Engkau tidak membiarkan dunia berjalan sendiri. Engkau menyertai kami melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya bahwa itu bukan hanya bagi kami saja, tetapi juga bagi dunia. Berkatilah gereja-Mu, agar setiap gereja dengan setia memberitakan kabar sukacita, menjadi terang di tengah kegelapan, menghadirkan kasih Kristus yang nyata dalam perkataan dan perbuatan. Doa kami bagi bangsa dan negara, berkatilah termasuk para pemimpin, agar mereka berhikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati rakyat dengan keadilan, damai, dan kesejahteraan. Berkatilah agar pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang memegang alih kendali. Doa kami bagi dunia yang sedang dilanda berbagai pergumulan. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan redakanlah konflik. Kuatkanlah mereka yang menderita, yang menjadi korban ketidakadilan, korban bencana, korban tindakan sewenang-wenang. Tumbuhkanlah harapan baru bagi setiap orang. Pakailah pribadi-pribadi yang Engkau pakai untuk menjadi saluran pertolongan bagi saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami. Kami berdoa, ringankanlah penderitaan mereka. Dan jika mereka harus menghadapi, lipat gandakan kekuatan mereka, sehingga mereka pun memiliki keberanian dan memiliki hak untuk menjadi pemenang. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Pulihkanlah relasi yang retak, eratkanlah kasih antara anggota keluarga. Jadikanlah setiap keluarga menjadi tempat kehadiran Kristus yang sungguh-sungguh dirasakan. Kristus adalah kepala, kami adalah anggotanya. Maka kehendaknya lah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menuruti keinginan kami sendiri. Jangan biarkan kami mengorbankan keluarga untuk kepentingan kami sendiri. Ajarlah kami untuk mengutamakan ikatan kasih kekeluargaan, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kami bagi mereka yang sakit, berduka, lelah, dan kesepian. Tangan kasih-Mu menyentuh mereka, menghadirkan penghiburan dan kekuatan yang nyata, memampukan mereka mengalami bahwa Tuhan sungguh hadir dan menyertai, sehingga segala sesuatu yang berat, kegelapan itu segera berlalu di dalam kehidupan mereka. Doa kami bagi anak-anak kami yang masih belia, remaja, dan generasi muda. Bimbinglah langkah mereka agar bertumbuh dalam iman dan karakter yang mencerminkan Kristus. Jauhkan dari pelanggaran dan kecemaran. Sucikan, kuduskan mereka untuk menjadi generasi muda yang membanggakan baik keluarga dan gereja. Demikian pula generasi penerus untuk menjadi pewarta kabar sukacita dimanapun mereka berada. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Terimalah doa-doa kami, permohonan dan harapan kami, syukur dan pujian kami, dan kami sambut berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin.